Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini pembahasan kita keluar dari pembahasan rutin kita Sirah Nabawiyah, karena memang melihat bahwa kita sekarang masih di bulan Muharram, dan penjelasan tadi oleh MC bahwa mungkin sebagian dari kita masih belum pernah atau mungkin belum tahu atau masih simpang siur terkait dengan penetapan tarikh, ya. Penetapan tahun. Kalau tanggal dan bulan itu sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi dicatat tentang tahun 16 Hijriah, beliau menyebutkan kutibat tarikh fi syahri Rabiul Awal, bahwa tarikh itu istilahnya, at-tarikh itu istilah tahun, ya, bukan sejarah. Memang menjadi terminologi generik yang biasa dipakai untuk bicara tentang sejarah, tetapi maksudnya di situ adalah penanggalan tahun. Itu dimulai ketika ada pertemuan pada bulan Rabiul Awal, Kana Ibnul Musayyib, bahwa ada seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Musayyib, qala awwala man kataba tarikh Umar bin Khattab li sanataini wa nisfi min khilafatihi, bahwa yang pertama kali memulai penanggalan tersebut adalah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pada saat dia baru memerintah 2,5 tahun. 2,5 tahun berarti 4,5 tahun kurang lebih setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Umar itu kurang lebih 10 tahun masanya. Kemudian sebelum Umar bin Khattab, antara Umar dan Rasulullah itu ada 2 tahun kurang lebih eranya Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau menghitungnya setelah wafat Nabi itu kurang lebih 4,5 tahun. Tetapi faqutiba li 16 minal hijrati bi musyawarati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihi. Akan tetapi baru ditulis tanggalnya itu atau tahunnya itu, baru dimulai pencatatan tahun itu setelah masuk tahun ke-16. Setelah masuk tahun ke-16 atas musyawarah atau berdasarkan rembukan dan musyawarah bersama Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup pada saat itu. Jadi ini ringkasannya masuk ke Zoom. Saya nyalakan atau matikan yang di Zoom-nya? Soalnya feedback ya. Matikan saja atau nyalakan? Atau biarkan saja? Baik. Pak Sas, mohon dipantau itu nyala, kedengeran nggak di Zoom? Kedengeran. Baik. Baik, itu pengenalan atau introduction. Nah, kapan wacana ini muncul atau ide ini muncul adalah ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu di dalam kitab-kitab hadis itu lebih terkenal dengan panggilan Abu Musa al-Ash'ari, ya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu nama aslinya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini adalah sahabat, salah satu sahabat yang diangkat oleh Umar, dilantik oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di wilayah Basra. Gubernur di wilayah Basra. Basra itu sudah di wilayah Irak sekarang. Nah, kita tahu di zaman Umar bin Khattab ini perluasan wilayah kaum muslimin itu sangat cepat dan sangat luas wilayah yang dicakup, ya. Termasuk wilayah Irak, kemudian wilayah Persia, Fars, kemudian sampai ke perbatasan Khurasan. Sedangkan ke arah barat itu Syam, ya, apalagi nanti setelah perang Yarmuk itu seluruh wilayah Suriah sekarang, Lebanon, termasuk di dalamnya Yordan dan Palestina, itu menjadi wilayah kaum muslimin, wilayah futuhan, wilayah yang dibebaskan. Ya. Nanti berturut-turut juga kutub Mesir dan kemudian perbatasan Tarqoh atau sekarang kita kenal dengan istilah Libya. Dengan luasnya wilayah, maka Umar sendiri sebenarnya sudah merasakan perlunya penataan surat menyurat dokumen yang baik. Tetapi yang tercatat di dalam Syiar A'lamin Nubala itu adalah Abdullah bin Qais mengirim surat ke Umar di tahun ke-16 tadi. Tahun ke-16 itu. Sedangkan di tahun 14 setengah, ya, 14 tahun setengah gitu ya,
itu sebenarnya muskilah ini, permasalahan ini sebenarnya sudah muncul. Karena pencatatan sudah mulai banyak dan repetisinya, ulangannya itu sudah mulai terasa, sehingga dibutuhkan penanggalan tambahan atau spesifikasi tahun. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada spesifikasi tahun itu. Bahwa Rasulullah SAW lahir dalam salah satu riwayat disebutkan 16 Rabiul Awal, tapi tidak disebut tahunnya, hanya disebut Amul Fil, tahun gajah saja. Jadi dulu tahun itu bukan angka, tapi tahun itu peristiwa. Tes. Lanjut apa gimana? Soalnya di sini bunyi-bunyi. Pak Rahmat mungkin tolong dimatikan dulu ini mikrofonnya. Pak Rahmat Gunawan. Ini soalnya kedengaran. Salin dulu. Tes. Saya mute dari sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Abdullah bin Qais. Jadi Abdullah bin Qais itu ketika masuk ke Basra itu sebenarnya sebuah kota yang dirancang oleh Umar bin Khattab. Ada dua kota yang dirancang di Irak, Basra dan Kufah. Dua-duanya blueprint itu dari Umar. Walaupun Umar tidak datang langsung ke lokasi, tetapi itu instruksi Umar untuk membangun Amsar, ya, semacam pemukiman untuk para junud, ya, para askar. Namun kita tahu wilayah tersebut secara turun-temurun ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, itu sudah menjadi wilayah Persia. Ya, jadi wilayah basis Persia, karena daerah subur, daerah yang banyak menghasilkan produknya, banyak menghasilkan makanan. Sehingga pencatatan Persia itu rapi. Makanya Abdullah bin Qais mengatakan bahwa catatan ini dibandingkan catatan kita lebih rapi mereka. Ungkapannya kira-kira seperti itu, lebih rapi. Dan Umar bin Khattab tidak merasa risih, tidak merasa salah ketika kemudian menetapkan bahwa memang kita juga perlu punya tahun. Tapi masalahnya kita tidak akan mengikuti tahun orang Persia. Ya, karena orang Persia ini tentu saja mengacu kepada agama mereka Zoroaster itu, penyembah api itu. Sebagaimana juga nanti orang Bizantium, orang Romawi menggunakan kalender mereka. Maka kata Umar, kita perlu kalender sendiri. Nah, kalender itu disebut At-Tarikh, atau di dalam kitab yang lebih awal lagi disebut Ta'rikh, ada hamzahnya, hamzah sukun mati. Ta'rikh atau Tarikh, ya. Yang lebih formal sekarang Tarikh, ya. Dan maka Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan ahli syura mereka, dikumpulkan. Umar ingat bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan 10 orang asyaratun, yaitu mereka sebagai ahli surga. Ini spesial 10 orang ini. Sebagian sudah ada yang meninggal dunia, namun yang masih bisa dikumpulkan oleh Umar itu pada waktu peristiwa ini adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah, dan 6. 7 termasuk Umar, karena Umar juga termasuk di antara 10 itu. 7 dikumpulkan. Jadi Umar dengan segala kelebihannya tetap membutuhkan masukan-masukan dari para sahabat. Inilah ajaibnya, atau inilah spesialnya syura dalam Islam, ya, inilah salah satu keajaibannya. Maaf nih, saya jadi admin sekalian. Jadi kalau ada yang masuk terus bocor, saya yang mute. Jadi kadang-kadang berhenti sebentar. Multifungsi. Tapi refokusnya ini sebentar. Saya gimana? Dikumpulkanlah 6 orang. Maka salah satu dari usulan pertama mereka itu adalah hari lahirnya Nabi. Jadi di antara 6 itu usulannya hari lahir Nabi, karena mereka tentu saja cinta dengan Rasulullah SAW, hari lahir Nabi. Tapi langsung ditolak oleh Umar bin Khattab karena
Umar tidak ingin menimbulkan tradisi baru, yaitu mengingat-ingat hari kelahiran, hatta hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Jadi kata Umar, jangan sampai kita mengikuti tradisi kaum Nasoro yang memperingati hari lahir Isa bin Maryam dan memperingati hari lahir orang-orang suci mereka yang kemudian dikultuskan, bahkan mereka kemudian ditinggikan sedemikian rupa melebihi batas kewajaran. Maka ditolak oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar sebagai Amirul Mukminin punya hak veto lah kata-kata. Ini enggak masuk. Maka diusulkan kembali yang kedua, yaitu hari wafatnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi SAW. Umar berpikir agak lama baru kemudian mengatakan jangan juga ini. Jangan juga ini karena hari itu adalah hari yang sedih bagi kita semua. Dan Umar merefer kepada peristiwa yang beliau alami sendiri, yaitu beliau menolak menerima awalnya itu, menolak menerima kenyataan itu. Ya. Sampai beliau mengancam orang yang mengatakan Muhammad sudah mati, bahkan menghunus pedang, sehingga orang-orang semua menghindar dari Umar bin Khattab. Orang tahu bahwa ini kecintaan, bukan sesuatu hal yang aneh. Karena Umar ini termasuk orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW di antara sahabat-sahabat yang lain. Maka hanya Abu Bakar Siddiq mendatangi Umar dan membacakan surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi menyadarkan Umar itu dengan ayat. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul, dan sudah pernah berlalu sebelumnya rasul-rasul dan semua mereka mati. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Allah SWT. Apakah kalau Nabi itu mati atau terbunuh di dalam peperangan atau dibunuh oleh umatnya, ada yang dibunuh oleh umatnya sendiri, engkau kemudian kembali ke masa lalu kalian, kembali ke belakang, itu maksudnya kembali kepada jahiliyah, kembali kepada kekufuran setelah keimanan. Sehingga Umar akhirnya waktu itu pedangnya jatuh, nangis dan memeluk Abu Bakar Siddiq, mengatakan seolah-olah ayat ini baru turun, padahal ayat sudah lama turun. Seolah-olah ayat ini baru turun. Itulah kenapa kita itu harus mengulang-ulang bacaan Quran kita, tilawatul Quran. Karena ada ayat-ayat yang jarang kita baca karena kita tak hafal semuanya, kecuali hafiz, imam kita dan sebagainya gitu. Kita tuh perlu mengulang-ulang supaya ada ayat-ayat yang mungkin menjadi baru kembali gitu dalam benak kita. Umar saja sekelas Umar yang ada belasan ayat turun di dalam Al-Quran itu membenarkan pendapat Umar, itu spesialnya Umar. Tapi ayat tersebut ketika dibacakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa yang mau kufur, tidak sedikit pun akan mengurangi kehebatan Allah atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia merugikan dirinya sendiri dan Allah memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Jadi Umar waktu itu disindir, ibaratnya disindir oleh Abu Bakar Siddiq, kurang bersyukur. Kau sudah punya waktu sekian tahun bersama Nabi, sekarang Rasulullah meninggal, tidak usah di-ufon, terus berang. Termasuk tazkiyatun nafs buat kita, bahwa orang yang kita sayangi, orang yang kita cinta itu pasti akan mati. Entah kita duluan atau dia duluan. Jadi get over it gitu. Harus cepat-cepat kita mengambil bahwa kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ya hamba Allah yang kekal, itu Allah yang tidak akan mati. Jadi diluruskan kembali, hatta Umar bin Khattab diluruskan oleh Abu Bakar Siddiq sampai Umar akhirnya menangis. Jadi kata Umar kembali kepada kisah bahwa jangan menggunakan kewafatan Nabi sebagai tonggak sejarah kita, karena itu akan menyedihkan. Khususnya bagi Umar sendiri itu menyedihkan sekali. Akhirnya muncul yang ketiga usulan yang ketiga ini konon katanya dari Uthman bin Affan. Bagaimana kalau bi'tsahnya Nabi? Bi'tsah Nabi, diutusnya. Wa ma bu'ithu illa liutammima makarimal akhlak. Ada kalimat itu kan dari Nabi. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ba'atha itu diutus, bi'tsah itu pengutusan. Bagaimana kata Uthman bin Affan mewakili syura waktu itu, bukan pendapat pribadi. Bagaimana kalau kita ambil bi'tsahnya Nabi? Kata Umar, bagus sekali idenya. Bagus sekali kita mengingat tahun demi tahun itu dari diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi, yaitu turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, di gua Hira turunnya itu bulan Ramadan, kurang lebih 13 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Tapi kata Umar bin Khattab, peristiwa bi'tsah ini peristiwa yang jauh di belakang
sebagian kaum muhajirin pun belum ada waktu itu, ya tentu saja yang beriman pertama kali adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan orang Ansor kata Umar bin Khattab juga belum bisa atau belum ada di dalam kertas sejarah, belum ada mereka. Maka kata Umar, kalau tidak ada usul yang lain maka yang ini saya terima. Kalau tidak ada usul yang lain maka ini yang terima. Ternyata berembuk lagi mereka karena nampaknya belum memuaskan walaupun sudah memenuhi kriteria. Ali bin Abi Thalib mewakili kemudian Majelis Syura mengatakan, bagaimana kalau hijrahnya saja? Atau mana ini lebih baik? Karena ini menghubungkan antara dua komunitas terbesar pada waktu itu, ya, pada waktu awal berdirinya peradaban di Madinah, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Hijrah ini kan hubungan erat antara Muhajirin meninggalkan Mekah dan Ansar menyambut mereka di kota Yathrib yang menjadi Madinatul Munawwarah. Seperti itu. Maka Umar menerimanya. Maka diterimalah usul tahun baru Islam itu Hijriah, tahun hijrahnya Nabi SAW. Jadi murni ijtihad. Kalau ditanya apakah di zaman Nabi ada, tak ada. Tetapi karena ini muamalah dan muamalah as-salihah, sesuatu yang bagus, yang konstruktif, banyak manfaatnya, maka Umar tidak ada masalah dengan itu. Bukan berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu otomatis jelek dan batil. Beda konsepnya. Kecuali mengada-adakan terkait dengan ibadah, itu baru tepat. Maka sepakat mereka, dicatat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kalau mattafaqu, ketika umat sudah sepakat bahwa tarikh menjadi kepastian tonggak sejarah, mereka berargumen tentang bulannya. Nah, sekarang kan 1 tahun itu ada 12 bulan kan? Di dalam surah Al-Ahzab yang 36 kan? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bahwa di sisi Allah bilangan bulan itu ada 12. 12. Ya. Ada 12. Jadi bilangan yang 12 itu sudah ada. Di masyarakat Arab, khususnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengintrodusir sebuah ibadah yang dikenal sebagai haji, maka bulan itu muncul atau spesifikasi bulan-bulannya muncul. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal bulan ke-10, Ramadan bulan ke-9, Zulqa'dah, Zulhijjah 12. Itu sudah ada. Ya. Bahkan di dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir terkait dengan At-Taubah yang 36 tadi, fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, bahwa 12 bulan itu sudah Allah ilhamkan, sudah Allah berikan kepada manusia pertama yang ada di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Sejak yauma khalaqas samawati wal ardh, bahkan sebelum Nabi Adam turun, bumi dan alam semesta ini, khususnya bumi tempat nanti diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, itu memang sudah dibuat Allah Subhanahu wa taala mengitari matahari, ya, bilangannya itu ketika mengitari satu revolusi penuh, ya, itu rotasi bulan mengelilingi bumi selama putaran tersebut 12 kali. Walaupun manusia nanti diberikan Allah SWT tantangan untuk membuktikannya, maka muncullah ilmu astronomi, kemudian ilmu-ilmu yang lain untuk mengukur benda-benda jauh dan perputarannya. Tapi ilmunya sudah. Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi itu sudah diberikan berbagai macam kesiapan, ketetapan yang bisa membuatnya survive di dunia. Allah tidak zalim kepada Nabi Adam alaihissalam sekalipun melakukan kesalahan di surga dan kemudian diturunkan ke bumi. Jadi tidak ada cerita Prometheus gitu, di mana ada orang mencuri api daripada dewa, seolah-olah manusia kalau nggak curi api itu nggak bisa survive. Membakar, bertanam, bercocok tanam, kemudian animal husbandry, kemudian ngurusin binatang dan sebagainya, itu sudah ada. Binatangnya pun sudah siap. Tapi itu pembahasan lain. Saya senang aja membayangkan bahwa Nabi Adam itu ketika turun itu sudah pintar, bukan mau berevolusi dulu, kesandung-sandung dulu. Hati-hati memaknai wa'allama Adam al-asma'a kullaha, seolah-olah bukan nama-nama saja yang diajarkan Allah, tapi metodologi untuk survive seorang manusia di bumi.
baru dikembangkan karena tantangannya kan meningkat. Baru dikembangkan, baru ada teknologi, baru inventing the wheel, gitu ya. Baru nanti apa namanya berusaha terbang dan sebagainya. Nah itu pembahasan lain. Apa saja yang diketahui Nabi Adam ketika turun ke bumi. Nah itu subjek yang menarik. Tapi bukan itu pagi ini. Kembali kepada kitab Fathul Bari, fattafaqu, falamma tafaqu, umat ini bersepakat. Qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengusulkan ibda'u bi Ramadan. Umar, sekarang kita sudah sepakat bahwa tahunnya tahun hijrah, nanti sepakat bulan. Bagaimana kalau bulan pertamanya Ramadan saja? Ramadan bulan ke-9 dalam putaran normalnya orang Arab, dari Muharram sampai Zulhijjah. Ramadan itu di bulan ke-9. 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Tidak ada usulan Ramadan. Bahkan ada sebagian sahabat lagi yang, wahai Umar, kita jadikan Rabiul Awal saja, karena Rabiul Awal itu betul-betul Nabi hijrah. Banyak usulan. Banyak usulan yang lain. Nah, tapi usulan-usulan itu tidak diterima sama Umar bin Khattab. Faqala Umar bal bi Muharram fa innahu munsarafun nas min hajjihim. Umar itu kalau berbicara dengan otoritas, kalau ngomong itu pakai ilmu, itu pemimpin. Punya otoritas keagamaan, punya otoritas keduniaan. Jadi kuat ilmu syar'inya, kuat ilmu, walaupun tidak harus spesialisasi di banyak bidang. Jadi ya, tetap dia punya advisor, punya penasehat. Tapi harus kuat juga ilmunya. Jadi bukan pemimpin yang gampang disetir. Insyaallah. Bermusyawarah tapi punya arahan. Kata Umar bin Khattab, jangan kita jadikan Muharram saja, karena Muharram sudah menjadi kebiasaan para orang Arab pada waktu itu sebagai bulan pertama. Sekaligus juga kalau dikembalikan kepada surah At-Taubah ayat 36 tadi, ya, ketika Allah Subhanahu setelah Allah menyebutkan, setelah Allah berfirman fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah tambahkan lagi minha arba'atun hurum. Minha, dari 12 itu ada arba'ah, ada 4 yang hurum, yang mulia, ada 4 yang Allah muliakan dari 12. Apa saja itu ditafsirkan oleh Abu Ja'far, atau dikenal dengan Muhammad bin Jarir atau Ibnu Jarir, atau lebih bengkaknya itu Imam At-Tabari. Ya. Itu namanya itu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan arba'atul hurum itu ada 4 bulan. Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, keempat Rajab. Tidak ada Ramadan. Ya, ada semua itu turunan-turunannya. Zulqa'dah itu 1 bulan sebelum Zulhijjah, agar orang Arab ketika mereka berhaji, terutama yang jauh-jauh di pinggir-pinggiran Jazirah, orang Yaman, Hadramaut, Sihir, Oman, Muscat, ya, kemudian apalagi ke ujung-ujung itu Bahrain, Kuwait, ya, bahkan Badiyatus Syam, perbatasan itu Tabuk, itu kalau ke Mekah butuh waktu lama zaman itu. Maka perlu 1 bulan security month, bulan yang harus aman. Semua orang kalau berangkat haji harus di jalan aman, tidak boleh dibegal, tidak boleh dicegat, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas. Makanya dibuatlah bulan itu Zulqa'dah. Selama Zulhijjah jelas, ketika pulang pun Muharram pulang. Jadi Muharram itu disebut Syahrullah, nama lainnya Syahrullah, bulannya Allah. Jadi bulan Allah melindungi para hujaj, para haji ketika pulang selamat sampai ke negerinya masing-masing. Setelah itu mereka jahil lagi, berantem lagi. Tapi ada 3 bulan yang harus clear. Zulhijjah sebelum Zulqa'dah sebelum Zulhijjah, Muharram setelah Zulhijjah. Terus Rajab urusannya apa? Banyak orang tidak tahan nunggu 12 bulan untuk ketemu haji lagi di tengah-tengahnya Rajab. Maka Rajab itu sering juga disebut sebagai bulan umroh. Kalau di Indonesia setiap bulan umroh. Karena yang rindu banyak Pak gantian kita. Kalau semuanya di Rajab, nanti Rajab seperti Zulhijjah ramainya. Jadi tidak apa-apa di bulan-bulan lain, silakan. Tapi aslinya bulan Rajab itu adalah orang yang tidak bisa menunggu 12 bulan untuk ketemu Zulhijjah lagi 11 bulan, maka diizinkan di bulan Rajab. Maka Rajab itu dijadikan bulan yang aman. Itu untuk mereka mendatangi
Baitullah, tapi bukan dalam prosesi haji. Itu cerita. Kata Umar bin Khattab, jangan. Muharram itu adalah bulannya Allah. Muharram itu security, bulan yang aman, bulan yang dihormati. Muharram itu banyak disebutkan kelebihan. Memang Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Memang ada Lailatul Qadar. Memang kita diperintahkan untuk berpuasa. Memang Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Memang. Tapi kata Umar bin Khattab, Muharram lebih cocok secara susunan. Masa bahasanya tadi penutup urusan haji, menutup urusan haji bagi umat-umat ini. Fattafaqu alaihi, maka mereka kemudian bersepakat. Jadi Umar itu convincing orangnya ya, menjelaskan dengan ilmiah, menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipahami dibandingkan dengan ini, sehingga orang lain convince, orang lain oh iya. Jadi pemimpin harus juga punya begitu, bukan hanya punya ilmu, tahu perbandingannya, mengerti perkembangannya, situasinya pada saat itu, tapi juga bisa meyakinkan orang yang mendekat bahwa itu benar. Allahumma arinal haqqo haqqo wa arinal batila batila, gitu kan? Menjelaskan yang benar itu benar ya, dan mengikutinya, dan yang batil itu batil, memeranginya ya, bukan menghindarinya. Batil dihindari, kumpulnya makin kuat, lama-lama bisa mengalahkan kebenaran. Al-haq, rombongan al-haq. Baik, sampai di situ beres. Berarti bulannya Muharram, tahunnya Hijriah, rapatnya tanggal 14,5, tahun ke-14,5, baru ditulis di kertasnya tahun ke-16. Jadi 1 sampai 13 gak ada di dalam manuskrip, tidak. Baru pertama kali ditulis 14 Hijriah. Tetap saja ada yang bertanya, wahai Umar, kan di bulan Muharram gak ada yang hijrah. Kata Umar, siapa yang bilang begitu? Kan Rasulullah di bulan Rabiul Awal hijrahnya. Iya, Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal, tetapi para sahabat waktu itu sudah hampir kosong dari kota Mekah, karena Rasulullah SAW mendapatkan kesiapan, janji kesiapan yang kita kenal dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsani atau Bai'atul Harb disebutnya itu. Bai'ah untuk siap berperang dari kalangan muhajir, di kalangan Ansor, itu Zulhijjah. Dan Rasulullah kemudian sudah memerintahkan para sahabat, khususnya mustad'afin yang lemah-lemah, untuk hijrah lebih dahulu di bulan Muharram. Suruh hijrah dulu. Baru nanti di tengah-tengah bulan Safar ini sahabat-sahabat yang bisa berangkat sendirilah. Termasuk Umar juga dalam salah satu riwayat hijrahnya bulan Safar. Itu yang hijrah yang monumental. Kata Umar, saya mau hijrah hari ini. Barang siapa yang mencegat saya, cegat saya di belakang Jabal Abi Qubais. Barang siapa yang anak mau kehilangan orang tuanya, orang tua mau kehilangan anaknya, istri mau kehilangan suaminya, silakan tunggu di sana. Para sahabat semuanya merapat ikut Umar, mumpung ada yang awal hijrah. Tidak ada satupun orang Quraisy berani muncul, tak ada satupun batang hidungnya. Jadi sebenarnya pengecut mereka. Hijrah itu bukan suatu kekalahan. Ya. Saya juga kadang-kadang suka menemukan narasi bahwa hijrah ini melarikan diri. Melarikan diri. Siapa itu? Seandainya ayat kutiba alaikumul qital turunnya di Mekah, perang di Mekah, Pak. Tapi kutiba alaikumul qital turunnya tahun kedua Hijriah. Sahabat termasuk Nabi sudah hijrah. Makanya perang Badar yang perang besar pertamanya tidak di Mekah. Kan Umar sudah nanya berkali-kali ke Rasulullah, kita ini di dalam jalan yang benar apa enggak? Iya. Ya Rasulullah, kita ini dapat ridho Allah, dilindungi Allah atau tidak? Tidak. Dan orang itu dalam kebatilan kan? Iya. Kenapa kita enggak melawan ketika dibacakan lagi surah Al-Hijr ayat 94? Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, berpalinglah dari gangguan orang musyrikin. Umar kita disuruh berpaling, bukan disuruh melawan. Dari tahun ke-6 kenabian sampai hijrah tahun ke-13, 7 tahun Umar menahan diri dari mukul orang dan sebagainya. 7 tahun bisa ngelawan tapi tidak. Kenapa? Karena taat kepada Nabi SAW. Ketika sudah hijrah, ada perintah diwajibkan kepada kalian kutiba alaikumul qital. Itu turun lebih dahulu daripada kutiba alaikumus shiyam. Lebih dulu.
Jadi ketika perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh itu turun, sahabat itu di dalam salah satu riwayat, sahabat itu lagi mempertajam pedangnya. Turun lebih dahulu daripada perintah puasa, perintah berperang. Jadi setelah itu. Jadi di bulan Haram sahabat sudah ada hijrah, di bulan Safar sudah ada yang hijrah juga, Rasulullah di Rabiul Awal. Itulah karakter pemimpin muslim itu. Kalau ada ancaman, kalau ada kedaruratan, maka umat selamatin dulu, bukannya selamatin diri sendiri. Umat yang suruh berangkat dulu semua, terutama mereka-mereka yang disadvantage, mereka-mereka yang tak mampu secara ekonomi, secara sosial, orang rendah ibaratnya begitu. Orang yang vulnerable, itu orang yang gampang ditelikung, suruh berangkat dulu, selamatkan dulu. Baru kemudian sahabat-sahabat yang punya nama, baru kemudian Nabi SAW. Tahu tanggal berapa Rasulullah hijrah? Rabiul Awalnya? Ada yang mengatakan tanggal 16, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 5, ada yang mengatakan tanggal 1. Mana yang benar? Benar semua. Karena tanggal 1 itu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya. Tanggal 5 itu Rasulullah meninggalkan Gua Tur. 12 itu Rasulullah sampai di Kuba. Tanggal 16 itu Rasulullah masuk Yastrib. Hijrah semua gak ini? Hijrah. Kalau niat hijrah itu ketika kaki satu sudah keluar dari pintu, itu sudah hijrah, Pak. Bahkan beberapa kaidah fikih ketika kita sudah di luar rumah, itu sudah safar, bis safar, berlaku segala macam hukum safar dan rukhsah safar. Ada yang begitu. Jadi tanggal 1 itu kan siangnya orang-orang musyrikin Quraisy itu bermusyawarah untuk kebatilan di Darun Nadwa dalam rangka bagaimana menghentikan dakwah Nabi ini. Umatnya sudah berangkat semua, mereka sudah tahu bahwa sebagian besar umat Islam sudah mengosongkan kota Mekah. Tinggal Rasulullah saja. Saat yang tepat untuk menghantam Nabi ketika tidak ada sahabat yang mau dan bukan mau, tidak ada sahabat yang bisa melindungi. Mereka lupa ada Allah. Jadi hijrah itu tentang kepasrahan. Ketika rumah Rasulullah dikepung, iblis kan sebelum itu mengatakan kalian jangan coba-coba mengusir Muhammad, dia akan balik. Jangan coba-coba menahan Muhammad, memenjarakannya, akan didobrak pintu-pintu penjara, bunuh dia. Dan bunuh bersama-sama supaya Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib tidak berani melawan kalian semua. Jadi idenya iblis mengepung Rasulullah 12, 13, 14, ada yang mengatakan 16 pemuda dengan pedang terhunus menghubung, tinggal nunggu komando aja. Kalau sekarang tuh dilempar gas air mata dulu, terus granat stun, tumpung gitu, masuk gelap orang yang pakai masker, tot gitu. Kurang lebih kayak gitu sudah operasinya. Last minute. Allah turunkan Jibril alaihissalam. Ada di dalam sirah Ibnu Ishaq. Wahai Muhammad, sudah waktunya engkau pergi. Bacakan bagian-bagian akhir dari surah Yasin. Dibacakan surah Yasin ketika keluar itu invisible, gak kelihatan. Tapi ada satu operator khusus, Ali bin Abi Thalib sudah tidur di dalam. Mungkin lagi diaman gitu, tidur di dalam. Kita semua sudah tahu ceritanya. Rasul langsung ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar memberikan assessment. Rasulullah, kalau kita kesini bakal terkejar. Unta kita gak cukup kuat dibandingkan mereka yang akan mengejar kita. Maka kata Nabi SAW, kemana kita? Bagaimana kalau ke Gua Tur dulu? Maka ke Gua Tur dulu. Ada strategi dalam dakwah, ada strategi dalam hijrah. Ketika musuh lagi tinggi-tingginya, spanduk lagi tinggi-tingginya, alertness-nya itu, kewaspadaan mereka lagi tinggi-tingginya, ditinggal dulu. Ada yang cari ke Jeddah, ada yang cari ke arah Yanbu, ada yang cari ke arah Yasrib, ada yang cari ke arah Irak, ada yang cari ke arah Najd. Dah kita harus di-scan semua jalan itu. Kalau dulu ada drone, Abu Bakar, Abu Jahal udah pakai drone pastinya nyarinya. Dah ketemu Bang 4 hari. Tanggal 1 keluar, tanggal 5 baru keluar dari Gua Tur. Itu hijrah. Jadi itu dijelaskan oleh Umar bin Khattab betapa pentingnya hijrah itu jadi tonggak sejarah lebih penting daripada kenabian, awal kenabian. Karena semuanya ada di situ. Last minute ketika ada yang scan, wah ini ke selatan belum dicek. Maka ada rombongan ke selatan, Suraqah bin Malik. Naik, itu tuh, Gua Sur, coba cek. Naik ke sana, ketika mau naik, Allah junudan lam tarawha. Allah turunkan bantuan-bantuan last minute, yaitu tentara-tentara yang tidak nampak. Maka Allah perintahkan itu
laba-laba untuk segera menutup pintu Gua Nur itu dengan cepat dengan rumahnya, dan beberapa burung datang langsung. Kalau kita pernah nonton kan film apa namanya, nonton dokumenter bagaimana burung bikin sangkar, 1 minggu paling cepat Pak. Itu hitungan jam sudah jadi. Sehingga ketika orang itu naik, oh tidak mungkin di sini dia itu penuh rumah laba-laba, turun lagi dia. Padahal kalau dia maju sedikit, Rasulullah dan Abu Bakar dari situ selesai sudah. Allah baru bantu ketika kita sudah maksimal usahanya, ikhtiarnya. Jadi pertolongan Allah sebanding tentu saja dengan apa yang kita usahakan. Walaupun tentu saja pertolongan Allah jauh lebih besar daripada upaya-upaya kita. Baru tanggal 5 keluar, berangkat sampai ke Kuba 7 hari perjalanan, sampai di Kuba membangun Masjid Kuba yang sampai sekarang masih berdiri. Setelah itu baru Nabi tanggal 16 masuk ke Yastrib, masuk lewat kampung Banu Najjar, ya, Abu Ayyub Al-Ansari dan lain sebagainya. Para kepala-kepala suku menyuruh anak-anak untuk menyambut Nabi SAW sebagai kebiasaan orang Ansor. Disambut oleh anak-anak dengan rebana, dengan duf. Lagunya Tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Wajib syukur alaina. Itulah hijrah Nabi SAW. Setelah itu timbul berbagai masalah, bukan masalah, interpretasi saja. Bagaimana merayakan itu? Kita bisa mengambil hadis dari Abdullah bin Hisham. Karena sahabat Rasulullah SAW yata'allamuna hadha doa idza dakhalat sana aw syahr. Para sahabat Nabi itu menghafalkan doa, mempelajari doa Nabi ketika masuk tahun baru atau masuk di tahun baru di situ, ketika masuk Muharram atau masuk bulan-bulan. Salah satu yang sering Rasulullah sebutkan itu Allahumma baligh lana Nabi, Allahumma barik lana Nabi Rajab wa Sya'ban. Itu kan di awal Rajab, di awal Sya'ban. Ya Allah berkahi kami di bulan ini. Wa balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan-bulan Ramadan. Itu diucapkan di awal-awal bulan atau sebelum bulan. Dan untuk bulan-bulan secara umum, Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma adkhalhu alaina. Ya Allah sampaikanlah bulan itu atau tahun itu kepada kami dalam keadaan bil amni, dalam keadaan aman, wal imani, dalam keadaan keimanan naik, wassalamati, dan keselamatan bagi orang-orang yang mungkin saja mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari hidayah Allah, dan Allah berikan hidayah itu. Wal islami, kuatnya Islam dan kaum muslimin, wa ridwanu minar rahmani, dan mendapatkan ridha dari Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, wa jawazu minasyaitoni, dan diselamatkan, dijauhkan, dihindarkan dari perangkap-perangkap syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Ada lagi pertanyaan, bagaimana doa-doa bareng itu, ya? Adakah tuntunannya? Ada dari Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lin-nas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul suatu umatku atau sebagian dari umatku, fayad'u ba'duhum, sebagian dari mereka berdoa. Di sini konotasi doanya adalah doa bersama. Kemudian wa yu'minu sa'iruhum, sebagian lagi mengaminkan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, gitu. Sebagian berdoa, sebagian lagi wa yu'min sa'iruhum, sebagian lagi mengaminkan bersama-sama. Illa ajaba. Surah itu adalah musyawarah. Ternyata surah dalam Islam, surah dibandingkan dengan surah dalam sistem demokrasi itu adalah beda jauh. Kalau surah dalam Islam jelas tujuannya itu adalah mencari jalan keluar berdasarkan Islam itu bagaimana. Sedangkan kalau surah dalam demokrasi atau bermusyawarah itu adalah asasnya, itu adalah asas manfaat. Asas manfaat itu di dalam Islam itu adalah kurang apa itu tidak dibenarkan. Pertanyaan saya, terus kita ini bagaimana melihat surah atau mungkin musyawarah dalam alam demokrasi yang sekarang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu aja. Ya Pak Ustadz, terkait dengan kalender ini, kalau perbandingan antara kalender Masehi dengan kalender Hijrah ini, saya melihat dalam prakteknya, khususnya di masa-masa sekarang ini,
saya melihat tidak pernah ada perbedaan dalam penentuan tanggal, baik itu tahun barunya maupun Natalnya maupun yang lainnya. Sementara di kalender Hijrah ini kita ditunjukkan bahwa selalu ada perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal dalam kalender Hijriah. Pertanyaannya, di mana letak kelemahannya kalender Hijriah ini sehingga justru malah menimbulkan perbedaan di antara umat Islam itu sendiri? Itu yang pertama. Terus terkaitnya adalah apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muda agama seperti Pak Ustadz ini untuk menyikapi itu? Apakah Pak Ustadz dan komunitasnya, katakanlah kita ini, membiarkan perbedaan itu akan berlangsung selamanya sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak menjadikan Islam ini bersatu? Itu jazakallah Pak Ustadz. Yang pertama, ini bulan Juli yang lalu, akhir lah itu, tanggal-tanggal akhir, saya ikut sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komisi Dakwah MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nama acaranya itu standarisasi dai MUI. 1 hari penuh, termasuk beberapa sesi diantaranya. Sesi terakhir itu diisi oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Nah, beliau menjelaskan untuk menjawab pertanyaan pertama, bahwa ketika kaum muslimin berada ya, di masa-masa akhir sekarang, seperti sekarang ini, di masa akhir zaman lah katakanlah, beliau mengatakannya, kita menemukan kondisi tidak ideal. Tetapi di tengah ketidakidealan itu tetap kita harus menyampaikan kebenaran, menjaga umat dari kesesatan, dan sebagaimana para ulama mendapatkan tugas pewaris Nabi. Nah, beliau kemudian langsung menjawab masalah Indonesia. Indonesia itu prosesnya adalah sebuah proses panjang ya, pembentukan negara ini, dan para ulama sudah memaksimalkan apa yang mereka bisa lakukan untuk mewujudkan agar Republik Indonesia ini secara negara, konsep dan dasarnya itu berdasarkan dari keyakinan beragama kaum muslimin. Walaupun kita tahu ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan harus terjadi titik temu. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga termasuk diantaranya dasar negara, falsafahnya, dasar dan undang-undang dasarnya, itu merupakan satu produk yang panjang ijtihad para ulama juga. Dan ini mengambil dan mengakomodasi hal-hal yang ambil maslahat bagi umat sekaligus kondisi realnya. Dan untuk Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita sudah final menerima wujud dari negara ini dan sekaligus melaksanakan peran kita sebagai kaum muslimin untuk berperan secara aktif di tengah-tengah masyarakat ini dengan mekanisme bernegaranya. Nah, kalau kita misalnya mencermati masalah demokrasi dan kekurangannya, ya tentu saja kita tetap mengedepankan bahwa yang tinggal di Republik Indonesia ini bukan hanya kaum muslimin, sehingga mencari titik tengahnya itu tidak mudah. Tetapi tentu saja sebagai mayoritas seharusnya kita terus melakukan dakwah ini, sehingga wakil-wakil yang muncul mewakili dari umat ini, sebagian besar umat ini adalah wakil-wakil yang mengerti tentang syariat Islam, sehingga ketika mereka menyusun dan menyetujui produk-produk hukum itu memperhatikan maslahat. Itu yang maksimal dalam kondisi seperti ini ya. Kalau mau lebih dari itu, maka harus menciptakan negara baru, dan itu tidak dimungkinkan di tengah-tengah Republik Indonesia ini. Kalau ada yang seperti itu, maka sama mungkin seperti seandainya ada yang mau bikin kerajaan di tengah-tengah Saudi, pasti diberangus gitu ya. Jadi itu kondisinya. Jadi kita ambil kenyataan bahwa Republik Indonesia sudah seperti ini, dan itu kita maksimalkan dakwah ini di tengah-tengah ketidakidealan itu. Itu pendapat beliau dan saya sepakat dengan pandangan tersebut ya. Jangan disangsikan bahwa beliau itu termasuk yang paling lantang untuk berbicara tentang kebatilan, melawan kebatilan ya. Tidak banyak orang yang berani bersuara tentang Az-Zaitun, tetapi beliau termasuk yang sangat keras bicara tentang Zaitun dengan data
Jadi saya menghormati pandangan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah penanggalan ini sudah pernah juga dirembukan oleh ulama sedunia. Rabita Alam Islami pernah bertemu di Mekah atau di Jeddah membahas tentang ini, bagaimana negeri kaum muslimin waktu itu semangat menggunakan kalender Hijriah, bagaimana mengkonsolidasikannya dengan kalender Masihiyah. Sedangkan perbankan kita, sistem pemerintahan kita masih sangat tergantung atau masih sangat terhubung, bukan tergantung, terhubung dengan sistem dunia yang secara real memang masih kuat. Maka keluar fatwa bahwa untuk urusan-urusan yang sifatnya manajerial atau operasional boleh menggunakan kalender Masihiyah. Tidak berdosa menggunakan itu, karena itu hanyalah sebuah sarana dan alat. Tapi untuk urusan-urusan ibadah, misalnya haji itu misalnya 13 Maret tidak boleh, tetap harus menggunakan kalender Zulhijjah. Ramadan misalnya, puasa Ramadan di bulan Februari misalnya, tidak boleh, tetap harus Ramadan. Jadi harus dipisahkan mana kebutuhan konsolidasi keuangan, perhitungan, terus penutup bukuan, akuntansi, pajak dan sebagainya menggunakan, perlu adanya satu sistem yang sama, maka pergunakanlah yang memang jamak dipergunakan di sana. Termasuk beberapa negara Arab sekarang justru yang tadinya menggunakan kalender Hijriah sekarang justru menggunakan kalender Masihiyah. Tapi hal itu bukan berarti kita mengatakan bahwa kalender Masihiyah lebih baik daripada kita, tidak. Untuk urusan ibadah tetap kalender Hijriah. Terkait dengan perpecahan atau perbedaan, sebenarnya bukan perpecahan, perbedaan pandangan saja terkait dengan penentuan tanggal ini kan masalah ijtihadi juga. Itu sebagaimana yang menggunakan hisab dan ru'yah, itu kan. Jadi ya selama kita masih bisa menerima keadaan tersebut, itu bukan suatu perpecahan dan kelemahan. Ya, justru kita tetap solid dalam urusan keumatan, walaupun kita memang diperbolehkan punya pandangan yang berbeda secara fiqhiyah, boleh. Itu harus difahami bahwa ketika kita bersatu itu bukan berarti secara fiqhiyah kita sama. Itu. Dari sholatnya saja itu disebut bersatu, kalau softnya itu sudah rapi, itu sudah cukup. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami sholat, itu syarat satu-satunya syarat bahwa kita itu sudah bersatu. Cukup. Mau yang takbirnya naik ke tinggi segini, turunnya di atas, mau turunnya di perut, turunnya di pusar, mazhabiyah. Jadi jangan mentang-mentang apa sedekapnya itu ada begini, yang dia ada di sini. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Yang ininya gerak-gerak, yang ini yang dari awal, yang mulai begini, kemudian baru naik, ada yang naik terus hilang. Tidak ada masalah. Kenapa harus ribut dengan yang begitu? Cukup bagi kita bahwa kita datang ke masjid yang sama, soft di soft yang sama, mengikuti imam untuk gerakan-gerakan sholat. Kalau bacaan siapa yang bisa ngatur? Ya, selesai. Nah, kalau sudah ada yang salam duluan, baru bikin masalah. Salam duluan, takbir duluan. Ada hadisnya kan? Barang siapa sujud sebelum imam sujud, maka Allah tak mau lihat nanti di yaumil akhir. Coba aja kalau nggak percaya, terus buktikan. Itu. Ya, jadi syarat kita bersatu itu ketika dalam konteks sholat, ketika softnya saya bikin soft sendiri dekat kamar mandi, nah itu masalah. Softnya kan masih di sini kan, masih mengikuti imam kita yang tadi kan, yang di sini kan, cukup, udah, cukup. Dalam ibadah saja dibolehkan. Nah, yang memaksa-maksa harus kayak gini semua, harus kayak gini. Nah, ini berarti sudah belajar fikih lagi, karena fikih itu adalah memahami perbedaan tadi yang secara ibadah saja ada perbedaan. Bahkan kalau kajian tertentu bahwa bahkan akidah saja ada furuknya. Berarti kalau furuk boleh berbeda. Begitu. Jadi ya itulah. Jadi saya malah senang bahwa banyak pemahaman, alhamdulillah. Yang penting saya melihat satu soft kita cukup, itu saja. Ya, jangan berlebih-lebihan mintanya. Takutnya jadi stres, jadi pikiran gitu. Wah, orang sebelah saya kok gini-gini, sebelah saya kok nggak naik-naik, jadi pusing. Padahal sholat itu disuruh khusyuk. Jadi nggak khusyuk gara-gara orang sebelah. Yang satu ngejar-ngejar kakinya, yang satu nggak mau nempel. Udah kalau udah berdiri udah gitu loh, udah usah nyari-nyari ngejar-ngejar.
Dan juga kalau dikejar-kejar orang santai aja, gak usah merapat, nanti berdirinya kayak tiang, santai aja. Dia nempel alhamdulillah, nggak nempel gak apa-apa. Yang dilihat tuh kan bahu, punggung, udah umum lah di situ. Ya. Jadi kalau masalah fikih jangan merasa paling benar. Jadi masalah nanti, karena fikih itu ada 4 paling minim. Memang ada yang ada pandangan jumhur ada gitu ya. Jumhur ulama. Tapi ya juga masing-masing dihormati. Yang penting tahu dalilnya, ngikutinya bukan asal-asalan, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada kelemahan kita, nggak ada. Ya, tidak ada kelemahan. Kalau suatu saat Islam ini menjadi peradaban yang dominan, sebagaimana dulu di abad-abad tertentu, ketika orang Arab belajar bahasa, orang Eropa belajar bahasa Arab, bahkan Raja Roger kedua dari Sisilia, jubahnya itu bertuliskan Arab, itu menunjukkan kita lebih dominan. Suatu saat bisa jadi kalender Hijriah menjadi kalender utama. Sebelum itu terjadi, ya berarti kita masih banyak PR. Jadi saya tidak mengatakan nanti selama-lamanya sampai akhir zaman kita menggunakan kalender, tidak. Akan ada masa di mana umat Islam ini dominan lagi peradabannya. Dulu pernah kok peradaban yang dominan. Ya. Orang kalau sekolah ke universitas yang ada di negeri kaum muslimin, ada masanya. Sekarang masa kita lagi sekolah ke tempat mereka, nanti mereka sekolah lagi ke kita. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergirikan hari demi hari, masa demi masa, naik dan turun itu di antara manusia, di antara peradaban. Kebetulan saja kita lagi di bawah ini. Mudah-mudahan kita semua ini berkontribusi untuk meninggikan kembali peradaban ini dengan caranya masing-masing, dengan perannya masing-masing. Gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan jawabannya bisa memberikan ketenangan hati, kelegaan, ya. Cara berpikir kita semakin luas, akomodatif terhadap semua perbedaan yang masih diperbolehkan dalam Islam, yang tidak boleh penyimpangan. Kalau perbedaan fikhiyah dan bahkan dalam taraf tertentu akidah ada bagian furuknya, tafadhol, hormati saudara kita tadi. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Boleh kita berbeda, tapi jangan ngomongnya bikin orang sakit hati. Boleh kita berbeda, jangan sampai nyindir-nyindir di medsos, dihisab Allah itu nanti. Boleh kita berbeda pandangan, mungkin saja kita bahkan berbeda cara-cara tertentu, tidak harus menyebabkan kita bersinggungan, bersikutan, bermusuhan, berbunuh-bunuhan, nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya. Hadapi, sikapi secara dewasa perbedaan di kalangan kita dengan cara terus taklim, terus menambahkan wawasan bahwa ada pandangan-pandangan yang berbeda. Baik ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan apa yang didengar hari ini menjadi salah satu yang membuat kita terus istiqomah, dan mudah-mudahan kemudian Allah terima amal ibadah kita dan Allah ridhoi sampai akhirnya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semua mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.